Judulnya adalah menghindari perdebatan. Terkadang ketika kita berusaha untuk melerai kesedihan di hati, cukup dengan berdiam diri di tempat yang sunyi. Tetapi terkadang pula ketika kita berusaha untuk melupakan penderitaan, lebih efektif dengan ngomong sebanyak-banyaknya. Kesedihan tidak selalu karena ada orang yang menghina diri kita, tetapi lebih banyak disebabkan karena kita gagal mencapai sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, wahai kekasihku yang cantik, ketika engkau berkeinginan, setelah engkau bekerja keras, kemudian berhasil, itulah yang disebut dengan takdir. Tetapi ketika engkau punya harapan besar, keinginanmu akan dapat tercapai, itu namanya optimis. Adapun ketika engkau berkeinginan dengan bekerja keras, harapan cukup besar tetapi tidak juga tercapai, maka itu namanya undang-undang kehidupan. Apakah kita akan berhasil membangun mahligai yang kita harapkan? Aku tidak tahu. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita bermacam-macam. Ada yang berpura-pura mendukung, tetapi di belakang berkata lain. Melalui pandangan mata mereka, aku dapat mengenali orang-orang yang munafik. Tetapi sekalipun demikian aku tetap tersenyum, lalu mereka kutinggal pergi. Dulu aku pernah menduga dengan berdiam diri aku dapat menjaga kenyamanan hati. Tetapi ternyata dengan sikap diamku malah mereka semakin menduga diriku bermacam-macam. Bukan kesedihanku yang mereka lihat, juga bukan luka di hati yang kurasakan, melainkan kegagalan demi kegagalan yang bertubi-tubi menimpa diriku ini. Sehingga aku tidak dapat berkutik seperti bangkai yang sudah tidak bernyawa. Sekarang jantungku mulai dapat berdenyut lagi setelah mendapat sentuhan halus, dengus nafasmu yang membawa aroma cinta. Memang sejak dahulu aku lebih memilih untuk diam. Kita ketika menghadapi siapapun yang kuduga punya maksud untuk memanfaatkan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk melancarkan peperangan melawan diriku. Memang sejak dahulu aku lebih memilih untuk diam ketika menghadapi siapapun yang kuduga punya maksud untuk memanfaatkan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk melancarkan peperangan melawan diriku. Walau bagaimanapun aku selalu bersyukur kepada Tuhan dan aku tetap menghargai kehidupan. Selama ini kehidupan selalu memberikan pelajaran-pelajaran penting terhadap diriku. Juga aku ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang selalu memberikan pelajaran supaya aku senantiasa mawas diri dan waspada.
Adapun selama ini aku lebih banyak diam adalah bukan karena aku dalam keadaan sehat walafiat, melainkan karena terlalu banyaknya ledakan-ledakan di dalam hatiku, tetapi tidak elok apabila aku keluarkan. Sampai saat ini, wahai kekasihku, hanya engkaulah yang dapat menerangi hatiku. Engkau adalah obor, sehingga aku sampai saat ini masih dapat melangkah. Tetapi juga aku sadar ketika salah memegang obor, tanganku akan terbakar. Untuk itulah maka aku sangat ekstra hati-hati untuk menjaga perasaanmu yang terlalu halus itu. Aneka ragam kehidupan yang terus silih berganti, ada kebaikan, ada keburukan, ada kejujuran, ada kedustaan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, ada kegembiraan, ada kesedihan, dan seterusnya. Oleh karena itu, wahai kekasihku, jangan beranggapan bahwa sekarang ini engkau sudah berada di sorga. Ini adalah kehidupan dunia yang harus engkau jalani apa adanya dan bersahaja. Dengan demikian engkau dapat merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, wahai kekasihku yang cantik, mari menyamakan derap dan langkah kita dalam menelusuri kehidupan ini. Tidak usah membalas siapapun, tidak usah menuduh siapapun, tidak usah ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Kita tutup rapat, kita sembunyikan saja apapun di dalam hati kita. Lalu kita selalu berpura-pura tidak tahu. Semua pekerjaan hari ini kita selesaikan saja dengan sempurna, seolah tidak pernah terjadi apapun. Untuk sementara ini, sekedar melerai kepedihan di hatiku, dapat kugapai kebahagiaan dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan menghadirkan bayang-bayangmu sebagai bahan renungan dalam angan-anganku. Adapun harga diri, wahai kekasihku, adalah sebagai bawaan sejak engkau hadir, sejak engkau lahir, bukan hasil usaha dan rekayasa. Oleh karena itu, ketika engkau merasakan orang-orang yang ada di sekitarmu sudah tidak lagi merasakan nyaman akan keberadaanmu di tengah mereka, sebaiknya segera saja angkat kaki. Setelah itu engkau akan dapat merasakan kedamaian dalam dirimu sendiri. Karena bagaimanapun sesungguhnya kegaduhan-kegaduhan yang paling dahsyat sebenarnya terjadi dalam akalmu. Dalam akalmu sendiri, sekalipun akalmu tidak pernah bersuara. Itulah sebabnya, wahai kekasihku, aku lebih memilih menyendiri dan dalam kesepian. Dikarenakan setiap kali aku punya hajat, selalu saja meminta imbalan berupa goresan di hatiku ini. Sehingga benar-benar kehidupan ini memberikan kesadaran dalam diriku tentang cinta. Adapun pengalaman-pengalaman yang aku lalui dalam kehidupan ini benar-benar memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat tentang apa yang layak untuk kucintai, tentang siapa yang layak untuk kucintai. Sedangkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarku, itulah yang dapat membimbingku untuk mengenali siapa sebenarnya yang betul-betul mencintai diriku. Wahai kekasihku, memang hidup ini tidak lebih hanya merupakan
rentetan peristiwa dan pengalaman yang terus bersambung. Setelah bertahun aku bermadu cinta bersamamu, sekarang aku yakin betul bahwa engkaulah gadis cantik yang paling banyak, yang paling layak ku persembahkan cintaku. Inilah awal kehidupanku, wahai kekasihku. Setelah bertahun-tahun aku kelaparan, sampai untuk mendapatkan mimpi yang indah saja dilarang. Bertahun-tahun aku hanya hidup bersama penderitaan. Antara diriku dan kegembiraan ada hijab yang tebal. Setelah engkau menerima cintaku dengan segala ketulusan hatimu, dan setelah engkau dalam pelukanku, seolah dunia sekarang sudah berada dalam pelukanku. Terima kasih.